Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Saya Esther, saya bersyukur sekali kalau malam ini kembali bisa bertemu melalui udara dengan Anda semua, pendengar setia Radio Maestro dimanapun Anda berada, dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah Sobat Maestro, sebelum Anda semua mendengarkan apa yang mau saya bagikan, apa yang saya sampaikan malam hari ini, mari ya kita terlebih dahulu menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam ini Tuhan, di mana kembali kami bisa mendengarkan apa yang mau Engkau sampaikan, apa yang mau Engkau nyatakan lewat hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk bisa melayani lewat malam teduh ini. Urapi kami semua Tuhan, dan juga jamah dan lawat setiap kami, supaya melalui 15 menit yang kami dengarkan ini bisa membawa kami mengalami perubahan di dalam Engkau. Dan biar Engkau disukakan melalui sikap hati kami yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar melalui semua ini nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah perubahan di dalam Yesus. Sobat Maestro, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, ada begitu banyak hal yang berubah. Entah itu transformasi atau perubahan ke arah lebih baik, atau sebaliknya ke arah lebih buruk. Nah, perubahan-perubahan terjadi dengan waktu yang sangat singkat atau juga bertahap ya. Nah, Sobat Maestro, hidup kekristenan kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya transformasi atau perubahan. Dalam hal ini, saya tidak sedang berbicara perubahan yang bersifat fisik ya Sobat Maestro, tetapi sebuah perubahan yang berkaitan dengan pembaharuan hidup orang percaya, amin. Sobat Maestro, saya ingat ya ada salah seorang teman saya, beliau berkata pada saya tentang acara Malam Teduh ini ya, Malam Teduh yang selalu hadir tiap Rabu malam. Nama acara ini adalah Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan ya Sobat Maestro. Dan beliau bilang, wah hebat ya katanya, 15 menit bisa membawa perubahan. Tapi dari nadanya, itu bukan nada kagum atau nada memuji gitu Sobat Maestro, tapi nada yang seolah-olah mempertanyakan, apa iya gitu, apa ia bisa 15 menit itu bisa membawa perubahan terhadap hidup seseorang. Nah Sobat Maestro, sebetulnya perubahan seseorang tidak tergantung waktu yang singkat atau lama terhadap seseorang. Intinya adalah apakah kita mau untuk diubahkan. Jadi Sobat Maestro, walau 15 menit atau 10 menit, bahkan 1 menit pun, perkataan firman Tuhan, saya yakin pasti mampu mengubahkan hidup seseorang ketika dia mau dengan rendah hati untuk diubahkan. Dan tentu saja semua ini karena bantuan daripada Roh Kudus, bukan karena saya ya Sobat Maestro, tapi karena Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita, yang menjamah hati kita untuk mau diubahkan dan mengalami perubahan di dalam Kristus, amin. Anda catat ayatnya, bisa Anda baca di Titus 3 ayat 5. Itu semua pekerjaan daripada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus juga bekerja sama dengan hati yang mau untuk diubahkan. Nah Sobat Maestro, tadi di awal sudah saya katakan ya, kalau hidup kekristenan ini tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan, amin. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2, ini tentang biarlah kita ini diperbaharui dan kita juga diubah. Jangan menjadi dengan dunia ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, amin. Dan yang menjadi masalah Sobat Maestro, ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, begitu banyak orang yang mengaku kalau dia adalah pengikut Kristus, tetapi masih terus hidup di dalam dosa dan tidak ada perubahan di dalam dirinya.
karakternya, kebiasaannya, cara hidupnya masih sama-sama aja seperti waktu dia belum terima Yesus. Orang seperti ini, Sobat Maestro, seringkali berdalih dengan mengatakan, ya beginilah saya apa adanya, ya saya udah dari dulu begini, ya begini gitu. Dia tidak mau berubah, Sobat Maestro. Dia menjadikan kalimat ini sebagai pembenaran untuk tetap tinggal di dalam kebiasaan lamanya. Namun Sobat Maestro, yang saya khawatirkan adalah jangan-jangan tanpa kita sadari sepenuhnya, hidup saudara dan saya juga hidup seperti itu. Kita nggak sadar gitu kalau ada bagian-bagian dari manusia lama kita yang masih tetap ada. Kita tidak sungguh-sungguh menginginkan adanya perubahan dalam hidup kita. Sobat Maestro, menjadi seorang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh berarti dia menjadi seseorang yang hidupnya diubahkan dan mengalami perubahan. Amin. Nah Sobat Maestro, sebagaimana ulat ya yang bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah, demikian juga kehidupan orang percaya harus bertransformasi dari manusia lama menjadi manusia baru. Amin. Ciri manusia baru adalah adanya sebuah perubahan. Itu cirinya. Jadi kalau Anda mau tahu apa sih cirinya manusia baru, yaitu adanya sebuah perubahan. Kalau Anda baca dalam kitab Roma ya, Roma 13 ayat 11-14, Anda catat dulu, nanti Anda baca. Di situ Paulus mengungkapkan perubahan ini dengan pernyataan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Itu di ayat 12. Lalu Paulus juga tekankan lagi di ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini merupakan metafora yang sering dipakai Paulus untuk memberikan suatu gambaran kehidupan orang percaya yang tidak boleh lagi tinggal di dalam kedagingan, tetapi hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin. Hal ini juga tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 22-24. Jadi hal yang sama ya Sobat Maestro. Sobat Maestro, kalau hal ini ditulis dalam dua kitab, yaitu di kitab Roma dan Efesus ya, nah ini menunjukkan suatu kekuatan atau keharusan dari perintah yang disampaikan. Ini artinya Paulus menganggap penting bahwa kehidupan orang percaya itu harus mengalami perubahan. Amin. Bukan perubahan yang dipaksakan dari luar Sobat Maestro, tapi sebuah perubahan dari dalam yang dikerjakan oleh Tuhan melalui sebuah ketaatan. Amin. Sobat Maestro, kalau Anda baca kitab Kolose 3 ayat 5-17 ya, di situ judul perikopnya adalah manusia baru. Nah, ayat-ayat firman Tuhan di sini berbicara tentang bagaimana untuk menjadi manusia baru. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana menjadi manusia baru, bagaimana yang namanya manusia baru itu, Anda baca di Kolose 3 ayat 5-17. Sobat Maestro, ada satu contoh dari sekian banyak contoh di Alkitab ya. Tapi malam ini saya mau kasih contohnya Yakub, Sobat Maestro. Tuhan menciptakan Yakub dan membentuk Israel. Padahal keduanya adalah satu orang, Sobat Maestro. Nah, Yakub ini sama artinya dengan penipu atau pembohong yang melambangkan kehidupan yang lama. Satu kebenaran yang indah di sini Sobat Maestro, bahwa perubahan itu menunjukkan jika dalam keadaan seperti apapun, seburuk apapun kita di hadapannya, Dia ini Allah yang menerima kita apa adanya. Ia memanggil kita dan bahkan mati buat kita selagi kita masih berdosa. Bahkan Tuhan tidak berhenti sampai di situ Sobat Maestro. Ia tidak hanya memanggil kita, namun juga membentuk kita. Yakub dibentuk dan diubah menjadi Israel, yang artinya adalah putra mahkota. Tuhan mentransformasi dari seorang penipu menjadi pewaris kerajaan. Tuhan mengubah hidup Yakub secara nyata Sobat Maestro. Yakub lalu jadi bapak 12 suku yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Sobat Maestro, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Izinkan Tuhan untuk terus-menerus mengubah hidup kita hingga hidup kita tidak lagi sama dengan keadaan ketika kita sebelum menerima Yesus. Amin.
Sobat Maestro, seperti koin yang memiliki dua sisi ya. Koin kan punya dua sisi ya. Kelahiran baru juga tidak dapat dipisahkan dengan perubahan yang dikerjakan Kristus di dalam kita. Pembenaran tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya pengudusan. Nah, jika kita melihat kehidupan kita sekarang, apakah kita ini benar-benar Kristen sejati yang telah mengalami perubahan itu? Atau kita cuma jadi orang yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, tapi tetap hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama kita dan tidak mau tunduk dengan Yesus yang kita akui sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin yang hidup dalam kekecewaan tetap di dalam kekecewaan dan tidak ada pengampunan. Yang hidup di dalam percabulan tetap di dalam percabulan dan tidak ada kekudusan, Sobat Maestro. Yang hidup dalam kesombongan tetap dalam kesombongan dan tidak ada kerendahan hati. Yang suka gosip tetap aja suka ngegosip gitu, nggak ada pengendalian dalam bicara dan sebagainya. Nah Sobat Maestro, jika ini adalah kondisi kita saat ini, maka sekarang adalah saatnya untuk kita datang kepada Tuhan dan minta ampun, Sobat Maestro. Dan jadikan Dia Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa mengalami perubahan, untuk kita bisa dapat berubah, amin. Nah, saya baca sebuah buku, penulisnya adalah Max Lucado ya, Anda tentu tahu Max Lucado. Dia pernah memberi gambaran yang bagus dalam hal ini, Sobat Maestro. Begini ya, apabila anak kita main di tempat kotor, padahal udah kita larang, dan lalu kita dapati di mulutnya itu ada kotoran, apakah kita lantas nggak ngaku gitu kalau dia itu anak kita lagi? Kita nggak mengakui dia sebagai anak kita lagi. Tentu enggak kan, Sobat Maestro? Kita tetap akui dia sebagai anak kita. Namun, apakah kita tetap biarkan kotoran itu menempel di mulutnya? Tidak juga, bukan, Sobat Maestro? Nah, sama halnya dengan Tuhan. Dia menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Nah, Sobat Maestro, kita perlu menguji kembali apakah kehidupan kita mengalami perubahan dan terus diubahkan di hadapannya. Apakah kita makin bertumbuh dewasa secara rohani? Apakah kita makin mencintai Tuhan dan memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya? Kita harus berubah, Sobat Maestro. Kita harus berubah dan alami transformasi di dalam Dia, semakin serupa dengannya untuk memenuhi panggilannya di dalam hidup kita. Sobat Maestro, ayo jangan cuma bilang kita percaya Yesus ya, tetapi hidup kita tidak ada perubahan yang berdampak. Bahkan untuk orang sekitar pun tidak, apalagi buat Tuhan. Mungkin kita menjadi orang yang udah sering dengar khotbah tentang hal ini, tapi malam ini kalau Anda mendengar kembali, mungkin saat ini Tuhan mau kita gak cuma dengar gitu, tapi kita juga mau untuk diubahkan dan mengalami perubahan. Tinggalkan manusia lama kita, Sobat Maestro, menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus, ciptaan yang berdampak buat orang sekitar kita dan juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan kami terima malam ini. Firman-Mu Tuhan sungguh menasehati, menegur dan menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami sering menjadi orang yang berkata kalau kami adalah orang percaya, pengikut Kristus, tapi hidup kami masih tetap sama seperti ketika kami belum mengenal-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena mungkin kami sering mendengar khotbah-khotbah yang menyatakan kalau kami di dalam Engkau adalah ciptaan yang baru, tapi hidup kami Tuhan tidak menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Ampuni kami Tuhan kalau melalui hidup kami seringkali kami mempermalukan-Mu lewat sikap, karakter, tindakan, kata-kata kami atau perbuatan kami. Tapi malam ini kami mengucap syukur, malam ini kami bersyukur Tuhan, karena kami mendengar pesan-pesan-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu yang melayani malam ini. Kami mau berubah Tuhan, kami mau diubahkan, dan kami minta bantuan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengalami perubahan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, dan hidup kami ini menjadi hidup yang bernilai, berdampak, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa Engkau Tuhan yang begitu luar biasa baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.